Oke, ini kita lanjut bagian untuk aplikasi kasir ya. Untuk aplikasi kasirnya, oke, di sini kita lihat dulu kodenya. Nah, tulisan aplikasinya itu dari H1 tadi kan yang di atas. Nah, itu dia pakai H1 untuk aplikasi kasir. Terus di sini ada dia form input transaksi. Nah, di sini dia ada bagian-bagiannya tuh. Di sini bagian soalnya udah oke lah, di sini lumayan jelas sih harusnya. Nah, bagian ini itu untuk bagian nomor faktur. Untuk bagian nomor faktur dia berarti ini. Nah, ini dia bagian nomor faktur. Nah, di sini disediakan juga inputnya tadi. Nah, ini dia inputnya kan. Ada placeholdernya, contoh INV 001. Nah, terus type-nya di sini text. Kalau yang tadi kan number. Nah, yang sekarang text. Nah, terus di sini nanti yang kalau ini dipanggilnya pakai no faktur. Nah, terus kode barang, tipenya teks juga. Inputnya di sini tipenya teks, ID-nya nanti kode barang. Placeholdernya contoh titik 2 B001. Nah, ini dia contoh titik 2 B001. Nah, tulisan ini dari mana? Kita lihat aja di kodenya. Nah, di sini ada tambahan nih. Ada tambahan tersedia titik 2 B001 sampai B010 gitu. Terus kita lanjut ke bagian jumlah transaksi, sama juga. Cuman kalau jumlah transaksi dia di sini tipenya number, nggak teks. Kalau teks tadi kan cuma bisa dimasukkan huruf, sedangkan kalau number itu cuma angka. Nah, nanti di sini dia akan dipanggilnya melalui jumlah. Placeholdernya masukkan jumlah, terus minnya 1. Berarti kalau 0 dia nggak boleh. Nah, berarti sini udah ada keamanannya. Nah, terus ini jenis bayar. Jenis bayarnya di sini dia nggak pakai input tapi pakai select. Pakai select itu dia berupa option nanti radio button pasti ini. Nah, ini dia. Oh, kalau ini nggak pakai radio button, pakai apa ya, drop down. Nah, di sini dia ada dua option, yaitu tunai dan non tunai. Berarti defaultnya dia di tunai karena tunai berada di paling atas. Nah, misalnya kalau defaultnya itu maksudnya gimana? Kalau kita refresh nih kan, contoh lagi nih, kita pilih non tunai. Terus kalau kita refresh, itu dia kembali ke tunai lagi. Gitu. Kalau nggak salah itu kalau mau non tunainya itu jadi utama, kalau nggak salah selected ya. Nah, dia kan. Jadi dia defaultnya di non tunai. Kalau dikasih selected ini jauh saja nih. Nah, di sini jadi defaultnya tunai lagi karena tunai berada di atas. Oke. Terus nah, ketika tombol, jadi kan semuanya itu kan nanti disatukan dalam tombol proses. Ketika tombol proses diklik, itu dia akan memanggil proses transaksi. Kita cari aja proses transaksi mana. Kita cari, kita arahkan ke bawah. Nah, function. Ketika proses transaksi, nah yang pertama itu head errornya dulu. Kalau ada error sebelumnya, errornya disembunyikan. Nah, baru diambil nilai inputnya tadi kan. Inputnya tadi ada berupa no faktur, kode barang, jumlah, dan jenis bayar. Nah, tadi kan ada 4 jenis itu kan. Nih, no faktur. Nah, no faktur ini dia diambil dari atas kan. No faktur. Nah, ini. Nah, berarti dia ambil inputnya ini. Inputnya no faktur ini tadi kan, no faktur. Nah, disimpan, diambil ke bawah. Disimpan ke bawah. Nah, dia. Nah, ini. Nah, simpan ke bawah, diambil value-nya. Nah, terus di trim itu nggak usah dulu. Nanti intinya dia diambil value-nya. Terus ada kode barangnya juga sama, diambil juga tadi dari kode barang diambilkan. Yang dimasukkan value trim itu sih digabungkan ya kalau ada spasi. Terus to uppercase itu berarti kalau ada penulisan kecil, misalkan B-nya kecil kayak ini. Oke. B. Jadi dia kalau ketika diambil sini B-nya itu jadi besar karena dia dijadiin to uppercase gitu. Nah, jumlah juga ada sama, dia diparsing jadi integer, diubah menjadi benar-benar angka, jadi pastikan benar-benar jadi angka.
Nah, diambil dia jumlahnya, dari jumlahnya itu adalah value-nya. Begitu juga bagian jenis bayarnya. Nah, terus di sini ada validasi inputnya. Jika, nah ini ada tanda seru. Tanda seru artinya itu apa ya? Tidak ada alias tidak berisi. Berarti di sini no factor itu kan ngambil di sini kan, ini kan no factor. Berarti dia mengambil dari ini. No factor ini berupa tadi yang value dari atas tadi, yang inputnya no factor tadi. Nah, ketika dia kosong atau kode barang, tidak ada kode barang tadi yang bagian ini, atau tidak ada jumlah. Nah, berarti ketiga ini atau itu kan apa ya istilahnya itu, kalau di sini, kalau di JavaScript itu salah satu kosong, kalau atau gini salah satu kosong itu dia nggak akan bisa terjalankan. Jadi kalau kondisi atau di sini itu dia harus semuanya itu berisi. Jadi dicek satu-satu nih, ini ada nggak, kalau ada lanjut, ini ada nggak, kalau ada lanjut. Nah, misalkan di sini nggak ada, dia nggak akan lanjut, dia akan langsung ke show error, semua field harus diisi. Kita coba aja, kita coba faktornya kita isi inv 1, terus kita proses. Nah, dia akan muncul nih, semua file harus diisi, ini kan, semua file harus diisi. Nah, terus di sini const barang itu adalah database underscore barang. Nah, ini dari mana datanya, kita cari aja. Nah, ini dia database barang. Nah, ini barang-barang yang tersedia nih, makanya dia tadi yang tersedia itu ada B001 sampai B010, B001 sampai B010. Nah, ini dia ada nama, ada harga. Nah, ini berupa apa ya, array itu data ganda, datanya ada banyak dalam satu. Jadi B001 itu menyimpan nama, namanya itu apa ya, nama itu sebagai value, nama itu sebagai variabel dengan value-nya itu adalah beras premium 5 kilo. Jadi B001 itu punya nama beras premium 5 kilo. Istilahnya itu dia aliasing. Nah, terus juga dia punya harga 75.000. Jadi B001 itu punya nama beras premium 5 kilo dan harga 75.000. Nah, dia menyimpan dua ini. Nah, terus tadi yang diambil itu berupa apa? Kita lihat. Nah, database barang yang diambil itu dia adalah kode barang. Nah, kode barang itu dia nih dari ini. Jadi sesuai dari ini, menyesuaikan. Istilahnya kalau misalkan nih kode barangnya tuh B001, berarti dia mengambil kode barang B001 dari database barang gitu. Tapi misalnya kalau nggak ada gimana, nah ini dia untuk validasinya. Jika tidak ada barang maka tampilkan error kode barang tidak ditemukan gitu. Nah, contoh lagi nih, coba aja kita langsung semua kita itu aja 2. Nah, terus di sini kita isi B020. Nah, B020 nggak ada kan, kita proses tab. Nah, kode barang tidak ditemukan, kode barang tidak ditemukan. Nah, berarti dia ini tadi barang ini dia menyimpan database underscore barang dengan kode barang yang diambil dari sini tadi, yang diambil dari inputnya gitu. Jadi diambil dari inputnya ini, disimpan ke dalam kode barang. Kode barangnya ini nanti ditentukan di sini untuk mengambil dari database-nya. Database-nya itu tadi ada di atas ini gitu ya. Database-nya ada di atas. Nah, terus dia lanjut lagi nih, if jumlah kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari atau sama dengan nih kan 0 atau is none, atau istilah itu 0 atau undefined atau kosong itu jumlahnya ini. Nah, maka tampilkan error jumlah transaksi harus lebih dari 0. Kita coba aja nih, misalkan di sini kita tulis 0. Ini kode barangnya kita betulin aja, yang ada tuh B10. Nah, semua file harus diisi. Itu dia kenanya di berarti ini hitungnya ke atas ya, -1. Nah, dia kenanya di situ.
Jadi pokoknya tuh dia nggak boleh kosong atau kurang dari 0, ini kan kurang dari atau sama dengan 0. Tapi nolnya itu kenanya di atas dulu dia di sini. Karena ini jumlah tidak ada itu sama dengan 0 nih. Nah, ini dengan 0 itu sama. Nah, gitu. Nah, terus lanjut. Nah, hitung totalnya. Nah, baru dia di sini dihitung. Dia membuat variabel baru dengan nama total harga. Total harga adalah barang. Nah, barang ini tadi mengambil dari ini. Barang titik harga. Nah, harga ini dapatnya dari mana? Nah, jadi ketika database underscore barang ini mengambil kode barang, dia akan menyertakan dengan isinya. Jadi contoh dengan arraynya. Arraynya itu kan tadi adalah ini. Nah, dia mengambil berdasarkan ini. Nah, ini dia isi arraynya. Nah, itu tadi kan ada harganya kan? Diambillah harganya itu di sini. Di sini barang titik harga. Kalau di sini kita tulisnya barang titik nama bisa, tapi yang diambil berupa namanya gitu. Karena ini kita mau menghitung harganya berarti barang titik harga dikalikan jumlah. Nah, jumlahnya itu kan total yang dia beli. Nah, terus cons diskon. Nah, diskon ini juga kan diskon sama dengan jumlah lebih daripada 5. Istilahnya itu lebih besar daripada 5. Jadi kalau dia membelinya lebih, ini kan dijelaskan nih, hitung diskon 10% untuk pembelian lebih dari 5 item. Berarti dia kan di sini kan nggak ada sama dengan, berarti di atas dari 5. Kalau ada sama dengannya itu berarti 5 ke atas. Kalau nggak ada sama dengannya berarti dia 6 ke atas. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Nah, ini ditanyakan itu jika iya. Nah, istilahnya itu jika jumlah barangnya 5, jumlah barangnya nih 5 enggak nih, lebih dari 5 enggak? Kalau lebih dari 5, maka ini akan dilanjutkan ke dalam total harga. Total harga dikali 0,1. Nah, jadi di sini diskon 10%, 0,1 kan 10%. Nah, tapi jika dia kurang dari di bawahnya 5 atau di bawahnya, berarti ini nggak akan lanjut karena di sini udah ada tanda tanya dulu gitu. Nah, terus baru di sini dibuat baru lagi variabel baru lagi namanya total bayar. Total bayar itu sama dengan total harga di sini tadi kurangi diskon. Diskonnya tadi yang didapat di sini. Jadi kalau misalkan dia nggak lanjut ke sini, total diskon akan bernilai 0. Ini dia. Defaultnya adalah 0.2 0. Berarti dia defaultnya ke 0. Nah, baru dia total bayar sama dengan total harga kurangi diskon. Nah, ini akan menampilkan hasilnya. Nomor fakturnya tadi diambil disimpan ke sini. Terus kode barangnya juga, nama barangnya. Nah, harga barang itu ditaruh ke dalam format rupiah. Format rupiah itu mana dia? Format rupiah. Nah, ini enggak terlalu apa sih, tapi format rupiah di atas ya. Nah, ini dia. Nah, function format rupiah. Jadi format rupiah itu berupa function dia. Ini kita buat baru. Format rupiah itu harus berupa angka. Nah, angkanya itu adalah return new. Ini dia akan mengset atau mengatur men-setting ke dalam bentuk rupiah. Nih, currency-nya IDR, stylenya currency-nya itu berupa IDR. Nah, ini minimum fraction digits itu 0 di belakang koma itu 0. Kalau nggak salah ini 0 di belakang koma ya, 0 dia. Jadi nggak akan ada berubah apapun. Jadi format rupiah itu merubah hasilnya itu ke dalam bentuk rupiah gitu. Terus di sini out jumlah itu tadi jumlah, terus ditambah kalimat PCS pieces gitu kan. Terus out jenis bayar, nah itu berupa jenis bayarnya tadi yang kita input di atas. Terus out of total harga itu format rupiah total harganya. Ini dia total harganya. Kalau ini kan tadi harga barangnya gitu, harga per barangnya, bukan harga semuanya. Nah, terus di sini let discount tax. Nah, ini untuk mengambilkan diskonnya. Berapa total diskonnya. Nah,
diskon teksnya itu adalah berupa bentuk format rupiah juga. Nah, karena kan hasilnya berupa rupiah kan kita tentukan. Nah, if diskon lebih besar daripada 0, jadi lebih besar daripada 0 itu berarti 1, 2, 3 ke atas kan. Kalau kurang dari berarti 0, min 1 dan seterusnya. Nah, diskon teks tambah sama dengan jadi diskon teksnya ini ditambah dengan 10%. Nah, terus dokumen ini dikembalikan ke jika tidak ada, dia defaultnya adalah disembunyikan gitu. Terus jika else, nah dia akan disembunyikan, at hidden. Hidden, kalau ini tadi remove dari class listnya hidden. Nah, ini enggak sebenarnya oke lah, kita paham juga ya. Jadi dia mengambil class list dari untuk menampilkan ini. Kita lihat ya. Nah, untuk menampilkannya itu di bagian diskon. Nah, ini. Nah, dia mana ya? Hidden. Oke. Oh, dia di sini langsung. Jadi dia menambahkan kelas tersembunyi. Jadi hidden itu jadi ketika hidden itu dia akan disembunyikan. Remove hidden berarti hiddennya dihilangkan. Jadi dia akan tampil. Ketika dia tidak ada diskon, berarti dia akan diskonnya itu akan disembunyikan gitu. Oke, terus dokumen elemen diskon. Nah, ini untuk diskon teksnya nanti dia dikeluarkan di sini. Terus juga out of total bayar ditampilkan. Nah, terus juga hasilnya juga ditampilkan. Terus juga scroll ke hasilnya. Oke, ini untuk scroll. Jadi ketika kita gini, nah ketika kita contoh nih mv 11 ini B001 jumlah transaksinya misalkan. Nah, ini biar muncul diskon misalnya 7 kan udah termasuk di 5. Nah, ketika kita pencet proses itu dia akan auto scroll ke bawah. Nah, itu tadi gunanya yang bagian ini, dia akan scroll ke hasilnya, scroll into view-nya, behavior ke blok nearest-nya gitu. Nah, dia akan menemukan ini. Nah, ini dia diskonnya 10%. Nah, jadinya harganya itu 472 gitu. Selamat, Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk pembelian lebih dari 5 item. Nah, jadi tulisannya ada di sini. Nah, selamat, Anda mendapat diskon 10%. Nah, ini tadi nih kelas hidden nih. Nah, jadi dia ketika ada diskon, ini tulisan hidden itu akan disembunyikan gitu. Oke.